Ya itulah satu lah Pak Kadisku. Ada? Ya. Sambutan. Ya. Habis itu Bapak pembacaan doa, sambutan kebon. Oke lah, di-review dulu. Kita samakan dulu. Ya. Terus kemudian pembacaan doa, sambutan pembacaan, kasih pemaparan. Tadi sudah coba dua ini dulu ya. Oh ya. Oh, nanti melengkapinya ceritanya nanti pas di opening sini aja kan. Lalu kan bercerita dulu. Setelah menyapa, kemudian kita bercerita. Makan dulu, buat pembahasan, baru baca doa, buka acara. Kalau mau diserempet knowledge-nya ini ya. Iya, amantasnya ada. Oh ya. Ya. Soalnya urutannya mah kita tuh bakal ada ini ya. Bener. Nah, gelar produk bakal ada, temu bisnis bakal ada, terakhirnya di closing ceremony. Maaf, closing ceremony. Ya, Termasuk closing ceremony itu ada sambutan kopi ya. Langkah perjalanan kami dimulai di sini. Di rumah ilmu, menempa pribadi menjadi santri mandiri. Ilmu agama menjadi dasar kami untuk berkarya. Dengan bismillah, kami akan menggemparkan pasar dunia. Seperti dalam kerajinan tangan, setiap usaha kami maksimalkan menjadi sebuah kesempatan. Seperti dalam masakan, kami mengolah kesempatan menjadi sebuah harapan. Dan seperti bercocok tanam, kami memupuk harapan yang berbuah menjadi produk unggulan. One Pesantren One Product mendorong pesantren untuk memiliki produk unggulan sesuai dengan ciri khas masing-masing. Dan kami harapkan tentunya OPOP ini menjadi salah satu langkah menuju kemandirian pesantren. Pesantren melalui tahapan mulai dari seleksi dan audisi. Lalu kami akan beri pelatihan dan magang di pesantren yang telah menjadi role model. Hingga akhirnya temu bisnis dan gelar produk untuk memasuki pasar yang lebih luas. Kami, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, juga mendorong pesantren dapat mengembangkan usahanya melalui pembentukan koperasi pondok pesantren agar tercipta kesejahteraan yang berkelanjutan. Inilah kisah tentang potensi para santri yang terus berinovasi. Dilakukan dengan setulus hati, penuh dedikasi, demi bakti santri untuk negeri. Perjalanan OPOP menjadi bukti. Kisah para santri tak hanya sekedar mimpi.
perjalanan kami belum usai, karena ikhtiar dalam hidup tak mengenal kata selesai. Karya dan usaha ini akan terus kami lanjutkan bagi generasi masa depan. Pesantren Juara, umat sejahtera. Akan datang suatu hari seluruh pesantren di Jawa Barat selain dakwahnya luar biasa, ya, memuliakan pendidikan pada anak-anak Jawa Barat, juga memiliki kemandirian ekonomi. Ya. Karena kalau kita mandiri ekonomi, dakwahnya juga lebih luas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Prima Ramadan dan rekan saya. Saya salah satu pendamping di sini, Raden Nanda Teguh. Baik. Dan tentunya kita berdua mengucapkan selamat datang di Temu Bisnis dan Pameran Produk OPOP 2022. Boleh lebih semangat lagi Bapak Ibu? Ya, biasanya pesantren ini punya semangat dari kedaerahannya tinggi. Yes. Dan karena luar biasa juga hari ini Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selain saya menyapa Anda semua yang sudah hadir dan juga nantinya akan menyapa juga yang lainnya, tentunya ini kita informasikan dulu bahwa kegiatan kita hari ini disambungkan atau bisa dinikmati, ya, bisa disaksikan dan sudah bergabung dengan kita teman-teman kita yang berada di Zoom dan juga di YouTube. Boleh? Ada kamera? Oh, kesana. Halo teman-teman yang sudah bergabung, saudara-saudara kita, ya, selamat datang di acara kita hari ini. Kang Nanda mungkin boleh disapa dulu. Rame nih Kang, YouTube, di Zoom. kita ada 270 pesantren tersebar se-Jawa Barat dan mereka sekarang lagi pada nonton nih. Iya, oke, halo semua yang ada di Zoom. Mohon maaf ya mungkin tidak bisa hadir semua ya, tapi selamat menikmati acara hari ini, mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi dan bisa memberikan sebuah energi yang positif untuk teman-teman dan saudara semua ya. Baik, dan tentunya Kang Nanda, boleh kita mohon izin juga untuk menyapa Kang, ternyata hari ini kita kedatangan orang-orang yang istimewa, orang-orang yang hebat di pagi hari ini. Dan izin untuk menyapa orang-orang istimewa, orang hebat. Yang pertama adalah pimpinan Pondok Pesantren An-Nur, Ustazah Hajah Siti Aisyah. Selamat pagi. Ada Ibu Bapak yang mewakili, mohon maaf. Kemudian juga pengasuh Pondok Pesantren An-Nur, Bapak Ustadz Haji Ahmad Usturi SE. Kemudian juga pengasuh Pondok Pesantren An-Nur yang lain, Bapak Kiai Haji Mumtaz Muhtar MA. Dan juga Bapak Kiai Haji Sofyan Junaidi. Yujang Enjing, Bapak Sampurasun. Kemudian juga Bapak ataupun Gus Eri Mutawali MIP. Lagi, dan juga para pengasuh dan guru-guru Pondok Pesantren An-Nur yang lain, selamat pagi, selamat datang, Sampurasun.
Ya. Dan dari siapa lagi Kang hari ini Kang? Tidak lupa juga kita menyapa Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Bapak Dr. Andas Kusmana Hartaji MM. Selamat datang Bapak. Jojang Enjing Pak, dan juga untuk para tamu VIP yang lain juga buyer hari ini ya, calon buyer kita yang sudah hadir di kegiatan temu bisnis dan pameran produk OPOP 2022. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan atensinya di pagi hari ini. Kang, mungkin sedikit banyak bercerita terlebih dahulu. Sebenarnya OPOP ini di 2019 sudah hadir ya, sudah ada. Betul. Tadi juga mungkin setelah tayangan video juga sudah sedikit banyak sudah diceritakan. Tapi sebenarnya kita pengen tahu aja nih, keunggulan OPOP itu apa? Kenapa kita harus selalu bangga dengan OPOP ya? Jadi sebenarnya kenapa kita harus bangga sebagai warga pesantren? Jadi keunggulannya itu apa? Gini Kang, Akang harus bangga juga sebagai warga Jawa Barat Kang. Oke. Karena setuju. yang fokus memberdayakan pesantren ini pertama di Indonesia ini di Jawa Barat Kang. Oh, ya, tepuk tangan dulu dong untuk OPOP ini. Saat ini Kang, jadi mungkin dulu Akang pernah mendengar fokus pengembangan usaha-usaha itu berbasis individu ya Kang ya. Oke, Tapi betul. ini inovasi yang hebat Kang, berbasis pesantren. Ya. Pesantren saat ini punya banyak produk. Ya. Bukan hanya mengandalkan lagi sumbangan Kang. Semua pesantren yang menjadi alumni OPOP Kang. Mereka kalau Akang mau lihat nih satu-satu tanya-tanya tuh. Ada produk unggulan 2019 sampai 2021. Boleh tanya Kang. Oke. Sekarang mereka buat ngebangun gedung baru, buat perbaikan atap, semuanya dari kegiatan bisnis Kang. Bayangkan Kang. Jadi betapa hebatnya impact program One Pesantren One Product ini terhadap pemberdayaan pesantren Kang. Oke, berarti pada intinya kenapa kita harus bangga terhadap produk OPOP? Jadi teman-teman pesantren, ini mohon maaf, tapi ini fakta terjadi, bahkan bisa dibilang ini sebuah candaan. Biasanya betul, kita mengharapkan dari sebuah sumbangan. Biasanya masjid, pesantren, pinggir jalan, bahkan ada sebuah candaan, ini masjid apa namanya? Masjid Al-Sairun, karena bekas nyair, gini. Tapi hari ini, pesantren juga masjid yang lain, ini mereka sudah mandiri dalam bekerja, merdeka dalam berkarya. Tepuk tangan dulu untuk OPOP. Ini sudah luar biasa nih ya teman-teman pesantren ya. Betul, Kang. Baik. Luar biasa. Kang, ini kita punya banyak rangkaian acara ya di pagi hari ini, mungkin sangat padat, bahkan kita insya Allah kedatangan juga Pak Gubernur Jawa Barat dan juga yang lainnya, para tamu VIP juga. Namun mohon izin sebelum kita mengikuti seluruh rangkaian acara, tentunya ini kita harus memanjatkan doa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat pada kita pagi hari ini. Untuk itu kita akan mengundang orang yang akan memimpin doa pada hari ini. Kami mohon kepada Bapak Haji Sofyan Junaidi SPD, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mari sama-sama kita larut dalam khusyuk dan tazallul pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita hari ini mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita pada kebangkitan dan keberhasilan menuju baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنت على نفسك.
فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير والطف بنا يا مولانا فيما جرت بالمقادير إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Haji Sofyan Junaidi SPD yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin berbahagia dan juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang menyaksikan, sekali lagi yang sudah menyaksikan di YouTube dan juga Zoom. Hari ini ada orang istimewa yang akan menyapa kita semua dan memberikan sambutan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini. Untuk itu kita mengundang dengan hormat Bapak Dr. Andes Kusmana Hartaji MM, Kepala Dinas KUK Provinsi Jawa Barat. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dila nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati, kami banggakan pengasuh Pondok Pesantren An-Nur, sekaligus beliau sebagai anggota DPRD Kota Bekasi, Bapak Ustadz Haji Ahmad Ustuci SE. Turnuhun Pak. Yang kami hormati pengasuh Ponpes An-Nur, Bapak Sofyan Junaidi, Pak Kiai Haji, pengasuh Ponpes An-Nur, Bapak Kiai Haji Mustad Muhtar, Kang Eri Mutawali, ya, yang sudah direpotkan menjadi PAC kegiatan hari ini. Para pengasuh, para guru, Ponpes An-Nur dari semua tingkatan, pimpinan Ponpes OPOP 2022 atau yang mewakili, pimpinan Ponpes Role Model OPOP atau yang mewakili, dan para pimpinan Ponpes juara OPOP 2019 sampai 2021 atau yang mewakili, tamu undangan off taker, terima kasih dari Korea hadir ya. Ini dari Korea langsung hadir beliau, walaupun sudah lama tinggal di sini gitu ya. Kang Helma dari KNEKS, ini salah satu direktur Komite Nasional Pembangunan Ekonomi Syariah. Beliau anak buahnya Pak Ma'ruf Amin. Kang Ferry dari off-taker juga sekaligus tim juri, Pak Tatang, dan juga para pendamping yang saya banggakan, ngacung semua, semangat. Alhamdulillah difasilitasi menginap juga ya. Alhamdulillah, semangat.
seluruh peserta OPOP tahun 2022 yang hadir secara Zoom. Mana Zoom-nya ini teh? Kalau bisa ditampilkan juga Zoom-nya di sini ya nanti ya. Terus juga panitia pelaksana yang saya cintai, yang sudah bekerja keras, tetap semangat. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Pak Kiai, hari ini kita bisa hadir bersama dalam rangkaian acara Temu Bisnis. Dan pembagian sebetulnya ada pengumuman nanti ya. Saya tidak akan mengumumkan sekarang. Dari 16 finalis nanti akan kita, walaupun ini semua juara ya, yang hadir di sini itu mewakili per wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4 dan wilayah 5 serta produk unggulan dari OPOP 2019 sampai 2021. Dari 2.884 yang sudah kita ikut sertakan menjadi program One Pesantren One Product, ada 16 kalau tidak salah yang masuk final. Kami akan memilih nanti dan sudah dipilih sebetulnya melalui audisi tahap 3. Juri begitu bingung menentukan mana yang harus menjadi pemenang 3 besar. Tapi di dalam saku saya sudah ada sebetulnya ya. Nanti akan saya sampaikan di depan Pak Gubernur. Alhamdulillah Pak Gubernur akan hadir ya. Nanti pada saatnya juga saya akan menyampaikan laporan kepada beliau siapa-siapa saja dari juara-juara ini. Jadi Pak Kiai yang ini sudah jadi juara Pak. Cuman kita kan harus memilih juga. Tadinya pengen semua sajalah diberikan dukungan modal usaha sebanyak 400 juta rupiah per masing-masing. Tapi sayangnya kami hanya sanggup untuk 3 saja. Tadinya semuanya pengen aku berikan. Tapi walaupun demikian Bu, Mister ya atau siapa? Jadi sebetulnya ini juga sudah dapat modal usaha, makanya sudah meningkatkan usahanya dengan pendapatan antara hadiah yang kita berikan antara 100 juta sampai 200 juta. Tinggal nanti menentukan siapa yang akan mendapatkan modal usaha 400 juta. Ini sebetulnya apresiasi Bapak Ibu sekalian ya. Bukan sengaja dikompetisikan, tapi ingin membuat pondok pesantren bergeliat mandiri secara ekonomi. Jadi hari ini alhamdulillah Temu Bisnis dan closing ceremony OPOP akan berakhir di tahun 2022. Insya Allah tahun depan tugas berat bagi para pendamping, kita harus merekrut sebanyak 2.162 pesantren. Siap? Dan itu sudah akan dibuka dan sudah dibuka pendaftarannya mulai Desember ini. Jadi wayahna para pendamping yang cerah ceria, yang selalu mendukung pesantren untuk mandiri secara ekonomi harus bekerja kelas kembali untuk tahun depan. Karena ini adalah tahun akhir program One Pesantren One Product. Nanti Pak Gubernur akan hadir, mudah-mudahan walaupun nanti di 2024 seandainya beliau tidak lagi menjadi gubernur, program ini harus dilanjutkan gitu ya. Sepakat? Apalagi sudah didukung dengan Perda Pesantren dan Undang-Undang Pesantren ya Pak ya. Jadi pesantren itu bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, tapi juga sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuknya adalah melalui kegiatan One Pesantren One Product. Itu saja, dan sekali lagi terima kasih kepada para off-taker, para pendamping yang saya banggakan selalu mensupport full terkait dengan pelaksanaan Temu Bisnis, dan insya Allah nanti closing akan dilakukan langsung oleh Pak Gubernur. Insya Allah beliau akan hadir sekitar pukul 12.30 dan akan bersama kita sampai dengan pukul 14.00. Silahkan, nanti mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada beliau, dan beliau sangat mengapresiasi sekali bahwa OPOP dianggap sudah berhasil memajukan pondok pesantren di Jawa Barat. Itu saja barangkali. Sekali lagi terima kasih Pak Ridwan dan teman-teman yang off-taker yang hadir. Perlu juga kami laporkan,
sebelum ini dan selama transaksi 2022 sudah terjadi transaksi sebesar 11 miliar yang kita rangkum dari laporan para pendamping. Mudah-mudahan hari ini juga apakah datang dari Korea, Pak silahkan jangan ragu-ragu, tanda tangan dan serap produk-produk pesantren dari Jawa Barat. Ya, barangkali itu saja. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Andes Kusmana Hartaji MM selaku Kepala Dinas KUK Provinsi Jawa Barat. Luar biasa. Karena ya kalau kita mendengar bahwa ternyata di tahun 2022 ini transaksinya sudah 11 miliar. Alhamdulillah. Keren, mantap. Ini juga peran penting juga dari para pengasuh-pengasuh di sini, pembimbingnya ya. Waduh. Pendamping Kang. Pendamping ya. Alhamdulillah. Keren. Tahun ini walaupun jumlah pendampingnya tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, tapi alhamdulillah nih semangat-semangat pendamping yang berperan di lapangan, Kang. Luar biasa. Apresiasi untuk para pendamping. Keren. Tapi tetap kita punya target di 2023 ya, tetap tersenyum. Baik, dan ada informasi yang ingin disampaikan, Kang? Iya, Kang. Alhamdulillah hari ini kita sudah kehadiran beberapa off-taker, Kang. Beberapa off-taker yang akan menyapa dan mungkin bekerja sama dengan para pesantren yang saat ini hadir. Dan juga seluruh produk yang mungkin bisa ditawarkan oleh para pendamping yang saat ini juga hadir di tempat ini. Mungkin saya izin Kang menyebutkan Kang beberapa, kita sapa beberapa off-taker yang sudah hadir. Teman-teman dari para pendamping, koordinator pendamping boleh mempersiapkan juga produknya untuk beberapa off-taker yang saat ini sudah hadir. Yang pertama, terima kasih atas kehadiran Ibu Nelly dari WJS yang sudah hadir di sini. Kemudian Ibu Sulis dari ABCGM. Kemudian Kang Helma dari KNEKS sekaligus mewakili PT Soka. Terima kasih. Kemudian Ustadz Ferry dari mewakili Darut Tauhid, dan juga di sini ada buyer dari Korea, insya Allah hadir. Mungkin bisa lebih banyak membawa produk-produk dari pesantren ke mancanegara, Kang. Amin. Insya Allah. Luar biasa. Terima kasih, apresiasi. Oh iya, Kang, ada satu lagi, Kang. Secara online sudah hadir Dr. Shed dari Malaysia dan ada dari Thailand. Malaysia, halo. Terima kasih banyak. Oke, ada juga Kang. Baru lagi nih masuk. Ada Ibu Intan dari Farmhouse. Mungkin nih teman-teman yang produk-produk. Saya lihat nih ada yang produk-produk pertanian di sini, produk-produk komoditas peternakan, perikanan, bisa banget nih untuk mendekat kepada off-taker dan juga produknya fashion, handicraft, boleh banget. Dibantu para pendampingnya untuk mendekat ke para off-taker untuk diperkenalkan. Baik, dan untuk selanjutnya Kang, ini luar biasa, hari ini kita berada di Pondok Pesantren An-Nur dan tentunya ini akan ada seseorang istimewa yang akan menyapa Anda semua, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi secara offline maupun online ya. Terima kasih, Malaysia juga sudah bergabung, dan luar biasa kita akan berikan sambutan untuk Bapak Ustadz Haji Ahmad Usturi, perwakilan dari Pondok Pesantren An-Nur, untuk menyapa dan menyambut seluruh undangan yang sudah hadir. Bapak Ibu sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Haji Ahmad Usturi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi basata li'ibadihi wa mawa'ida ihsani wa in'ami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi mushafi tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, bil khusus yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati Gubernur Jawa Barat Kang Ridwan Kamil yang insya Allah akan segera hadir menemani kita, yang juga sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pak Kusmana Hendraji. Mudah-mudahan ikhtiar jihad Dinas Koperasi memberdayakan pesantren mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren An-Nur selaku Sahibul Bait, titip salam dari Ibunda Ustazah Hajah Siti Aisyah Aminullah Haka. Kebetulan beliau juga Ketua Muslimat NU Kota Bekasi, tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena kondisi fisik dan kesehatan. Salam hormat buat para ajengan, Ibu Nyai yang hadir, dan juga Kang Emil, Pak Kadis beserta seluruh rombongan. Juga para pengasuh Pondok Pesantren An-Nur, pertama Kiai Haji Sofyan Junaidi Nur LC yang barusan memimpin doa, Ustadz Eri Mutawalli, para pimpinan di lembaga-lembaga di dalam lingkup Pondok Pesantren An-Nur, para stakeholder, para ibu nyai, para ajengan, para off-taker ya, tadi ada off-taker ya, para buyer, ini dari Korea, panggilnya apa ya kalau Korea? Opa. Mudah-mudahan cocok dengan produk pesantren. Tadi ada dari Malaysia, dari Thailand, dan seterusnya. Para pendamping, dan tentu saja yang kita banggakan adalah pesantren-pesantren yang sudah berhasil menelurkan produk-produk yang berkesinambungan, bahkan tadi sudah mampu membiayai sebagian kebutuhan pesantren. Tepuk tangan. Sebagai wakil komunitas pesantren saya berbangga. Mudah-mudahan Pondok Pesantren An-Nur nanti kebagian juara 1, 2, 3 program tahun berikutnya, Pak Kadis. Nanti pas hadiahnya 1 miliar insya Allah An-Nur ikut. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pagi menjelang siang Allah kumpulkan kita di sini di Pondok Pesantren An-Nur yang kebetulan nama pendirinya adalah Kiai Haji Mukhtar Tabrani. 3 serangkai yang merupakan kawan dari Kiai Haji Nur Ali, pahlawan nasional Kota Bekasi, yang jadi nama jalan di depan bapak-bapak ini. Mudah-mudahan kita berharap keberkahan para ulama, kita hadir di sini. Yang dinas tentu bukan melihat ini hanya sebagai program, tapi ini sebagai khidmat dari Pak Gubernur sudah sedemikian baik mencanangkan ini menjadi RPJMD, jadi visi misi beliau. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kegiatan ini adalah bagian dari deklarasi kita supaya kita diaku, dicatat, dimasukkan ke dalam buku besar orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzmah di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang Wilujeng Sumping. Ahlan wa sahlan
wa marhaban bi hudurikum di Pondok Pesantren An-Nur. Mudah-mudahan ini persiraturahmi kita bukan yang pertama dan terakhir. Oleh karenanya saya mohon maaf bila banyak kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan dan kehusuan daripada silaturahmi kita pada pagi hari ini. Yang kedua, saya kebetulan juga duduk di legislatif, bapak-bapak, ibu-ibu. Kota Bekasi Maret kemarin baru saja mengesahkan yang namanya Perda Pesantren. Inspirasinya dari mana? Nomor 1, Undang-Undang Pesantren 2019. Yang kedua, Perda nomor 1 tahun 2021, Perda Pesantren Jawa Barat. Oleh karenanya kita senang para stakeholder yang ikut menginisiasi Perda Jawa Barat juga hadir di sini. Cuman memang konon kabarnya pergubnya masih ditunggu ini Pak Kadis ya, supaya lebih operasional dan optimal membantu pesantren. Yang selanjutnya program OPOP, One Product, One Pesantren, One Product. Rupanya mendahului zaman ini. Sebelum lahir Undang-Undang Pesantren tahun 2019, Kang Emil dan Kang UU sudah memikirkan ini menjadi salah satu program dalam kampanyenya yang kemudian dituangkan dalam visi misi yang pada akhirnya sebagai RPJMD Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan Jawa Barat perda yang pertama, Kota Bekasi perda pesantren pertama se-Indonesia untuk tahap kota. Mudah-mudahan hari ini di Kota Bekasi ini kita lihat kebangkitan ekonomi pesantren. Oleh karenanya saya pribadi senang Pak, yang menaungi sekarang OPOP ini Dinas Koperasi. Sebab biasanya teman-teman birokrat ini kalau pakai mindset lama, pesantren itu yang ngurus bagian kesos, paling jauh dinsos. Pesantren dianggap duafa berarti. Oleh karenanya kehadiran Undang-Undang Pesantren ditambah Perpres 82 tahun 2021 tentang pendanaan pesantren, maka Pemda beserta seluruh OPD, semua dinas, tidak hanya tadi dinsos atau kesos, maka wajib memberdayakan, membina, memfasilitasi, merekognisi pesantren sebagaimana amanat undang-undang dan perda pesantren. Saya termasuk yang paling cerewet bapak-bapak di Kota Bekasi. Tolong bapak-bapak kepala dinas, kalau pesantren jangan modenya hibah terus. Kalau hibah nggak pernah besar biasanya 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta. Dan kita khawatir kalau hibahnya uang, kebutuhan pesantren begitu banyak. Maka kita mendorong di Bekasi, mudah-mudahan Jawa Barat sama ini. Semua dinas ikut menyumbang pesantren, ikut memberdayakan pesantren. Karena apa? Karena dasarnya adalah Hari Santri Nasional, resolusi jihad 22 Oktober adalah sumbangsih para ulama, para santri kepada kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya kalau pesantren butuh ruang kelas, sok dibangun oleh Dinas Pemukiman dan Bangunan, kita terima kunci. Kalau butuh jalan, Dinas PU, Bina Marga membangun. Butuh penerangan, PJU bikin penerangan di pesantren-pesantren. Sehingga insya Allah pesantren akan sama dan sejajar dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Apalagi alhamdulillah di bawah Pak Kadis ini mindset pesantren adalah pemberdayaan. Dalam undang-undang pesantren pemberdayaan meliputi pembinaan, permodalan, pelatihan, pendidikan,
pemasaran dan kesinambungan produk dan juga barang dan jasa yang dihasilkan oleh pesantren. Oleh karenanya kita patut berbangga. Mudah-mudahan ada program-program selanjutnya yang menjadikan pesantren sebagai sentra ekonomi yang memang pada dasarnya sudah mandiri pada saat awal-awal pesantren dulu didirikan oleh para alim ulama kita. Oleh karenanya sekali lagi terima kasih kepada Pak Gubernur dan juga Pak Kadis. Mudah-mudahan acara di Kota Bekasi ini jadi pemicu bagi teman-teman pesantren untuk bangkit dan berdaya. Dan saya lihat tadi finalisnya dari Bekasi ada Pak ya? Walaupun belum diumumkan, mudah-mudahan bikin acaranya di Kota Bekasi ini bocoran pemenangnya dari Kota Bekasi. Sehingga kita patut berbangga. Insya Allah Pak Wali Kota akan hadir Pak Kadis. Jadi kalau yang menang dari Bekasi lengkap sudah. Itu yang di kantong kalau masih bisa dirubah. Jangan sampai acara bubar sebelum Johor ini. Terakhir sekali lagi mohon maaf kalau banyak kekurangan. Mudah-mudahan tidak hanya kesan yang ditinggalkan dari acara ini, tapi mudah-mudahan juga lebih banyak perhatian untuk pesantren-pesantren khususnya di Kota Bekasi ini Pak. Kemarin alhamdulillah Pak, ini kita udah pakai tendanya karena hari Minggu ada pengajian Habib Lutfi bin Yahya Kansus Sholawat, kita pakai di sini Pak. Kemarin izin. Jadi berkah insyaallah. Kalau mau lebih berkah lagi tendanya tinggalin Pak. Insyaallah Kang Emil jadi wapres itu. Ini belum pernah punya nih pesantren tenda kayak gini nih. Ya, mudah-mudahan harapan kita semua. Dan ini juga terakhir Pak, kebetulan Pondok Pesantren An-Nur tahun lalu jadi tuan rumah launching Ureka Mart. Ureka Mart itu singkatan dari Urip Rejaning Karyo. Ini koperasi yang didirikan oleh Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Kita punya 10 minimarket se-Indonesia Pak. Launchingnya alhamdulillah kemarin di Pondok Pesantren An-Nur. Mudah-mudahan nanti kita punya Opop Mart, minimarket yang memasarkan produk-produk Opop. Ini produknya silakan titip Pak di Ureka Mart, insya Allah akan menjadi pemberdayaan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ustadz Haji Ahmad Ustuhri. Terima kasih yang sudah menyapa memberikan sambutan, juga memberikan informasi untuk kita semua. Ya, Kang mungkin ya. Ada yang disapa? Siapa Kang? Izin Kang. Ya. Saya ingin menyapa beberapa off-taker yang baru hadir nih teman-teman pendamping para peserta. Kita ada 7 off-taker juga yang hadir hari ini, yang baru hadir. Yang pertama dari PT Nukitek Indonesia, kemudian PT Korina Abadi Teknik, PT Garam Indonesia, PT Jasa Teknik, CV Mugni Jaya, kemudian ini ada perusahaan multinasional Cezepia, ada Mr. Simpak yang hadir pada hari ini. Kemudian ada satu lagi dari Eden Farm, Pak Pratomo sudah hadir dalam kesempatan ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Baik, luar biasa mengutip tadi apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas KUK Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Dr. Kusmana Hartaji. Dan juga kita tadi sempat informasikan bahwa di tahun 2022 ini sebenarnya kita punya 270 produk ya Kang ya, produk unggulan juga. Tapi hari ini sudah ada 16 terbaik. Dan tentunya ini kan menjadi sebuah penasaran, sebenarnya apa sih 16 produk terbaik itu. Nah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia maupun teman-teman yang sudah berada di Zoom dan juga berada di YouTube, sekarang mari kita arahkan pandangannya berada di belakang saya di layar. Mohon arahkan perhatiannya, fokusnya, karena inilah presentasi paparan 16 pesantren terbaik OPOP 2022 yang masuk ke audisi tahap ketiga. Pesantren ini memiliki usaha di bidang perdagangan umum, jasa perlengkapan dan pelayanan jenazah dengan brand Aden Indonesia. Produk yang dihasilkan berupa shower kit jenazah terdiri dari sabun, sampo,
siwak, cotton bud, kapas, parfum, kasturi, dan buku tata cara pengurusan jenazah. Selain itu, pesantren ini membuka lahan 1 hektar untuk dijadikan kebun Quran dengan tanaman Qurani seperti pohon bidara, tin, zaitun, anggur, kurma, delima, dan pisang. Juga mengajak masyarakat sekitar untuk menanam pohon bidara dengan program 1 rumah 1 pohon. Dari 3.000 kakak sudah terrealisasi 1.000 pembibitan. Kegiatan usaha telah berjalan baik dan memiliki omset 1,6 miliar per tahun. Memiliki luas lahan 3 hektar dengan jumlah santri 679 orang. Berasal dari Desa Marga Mekar, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung. Inilah Pondok Pesantren Persis 259 Firdaus dengan perwakilan peserta Risti Desianti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risti dari Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya merasa terhormat menjadi peserta pertama yang akan mempresentasikan sebuah produk unggulan OPOP tahun 2022. Tentunya yang pertama tidak akan pernah lupa dilupakan, bukan begitu? Yang pertama ini, saya akan menjelaskan produk saya adalah shower kit sabun jenazah. Tentunya agak out of the box ya Bapak dan Ibu, karena berbeda dan menjadi satu produk yang ada di Indonesia. Dan tidak hanya itu saja, meskipun produk kamu yang pertama, tapi akan teringat sampai selamanya di akhir kehidupan Anda. Kemudian, terima kasih. Kemudian, tidak hanya itu saja, produk ini memiliki banyak sekali keunggulan. Tentunya yang pertama adalah tidak memiliki kritik dan saran dari konsumen karena konsumennya jenazah. Dan Bapak dan Ibu cukup membeli 1 kali untuk selamanya. Karena apa? Karena tidak ada yang membeli 2 kali Bapak. Terus produk kami ini produk yang sangat mempresentasikan produknya umat muslim. World Islam Population. Ada 1,93 miliar populasi muslim di dunia. Dan Indonesia menjadi negara terbesar penduduk umat muslim di Indonesia sebesar 222,3 juta. Jadi hampir 87% penduduk Indonesia adalah beragama muslim. Selama ada yang masih hidup, produk ini sangat dibutuhkan. Kemudian tidak hanya itu saja, tidak hanya mempresentasikan bahwa ini produk unggulan dari pesantren, produk ini sangat dibutuhkan oleh umat di seluruh dunia. Dan meskipun saya merasa bangga produk ini menjadi unggulan 1 di Indonesia, akan tetapi saya tidak memiliki garansi untuk memasukkan Anda semua ke surga. Terima kasih Bapak, dan saya sangat senang mempresentasikan produk ini. Tapi pada kenyataannya kematian mengingatkan kita pada arti kehidupan. Di dunia ini sekitar 55 juta orang meninggal per tahun. Jadi artinya ada 150.000 orang yang meninggal setiap hari. Kalau dikalkulasikan, ada 2 orang yang meninggal setiap detik. Saya tidak mengatakan bahwa kematian adalah anugerah ya Bapak Ibu. Tapi insya Allah mudah-mudahan produk ini dapat dirasakan kemanfaatannya oleh umat di seluruh dunia. Kemudian saya merasa terhormat sekali berada di hadapan Bapak dan Ibu untuk mempresentasikan produk unggulan kami dari Pesantren Al-Firdaus. Dan kami memberikan brand surga, yaitu brand Aden Indonesia. Saya dari Aden Indonesia dengan senang hati melayani sepenuh hati kepulangan Anda semua di akhir kehidupan. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Pesantren ini memiliki usaha di bidang kerajinan tangan dengan brand Ibnu Ahyar Craft. Produk yang dihasilkan berupa kanvas lukis, stand lukis, kaligrafi, dan tropi. Produk kanvas lukis telah dipasarkan di beberapa negara, di antaranya Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Brazil, dan Meksiko. Kegiatan usaha telah berjalan dan memiliki omset 850 juta per tahun. Memiliki luas lahan 1 hektar
dengan jumlah santri 80 orang. Berasal dari Desa Sindang Raja, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Inilah Pondok Pesantren Ibnu Ahyar dengan perwakilan peserta Muhammad Farhan Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Fauzi dari Kabupaten Cianjur. Saya akan membahas keunggulan produk kami, yaitu kampas lukis, yang mana kami produksi kampas lukis ini per hari bisa ribuan pieces, dan alhamdulillah telah terpasarkan ke beberapa negara. Adapun keunggulan kampas lukis kami ini bertekstur lembut, berwarna putih dan tidak mudah luntur. Dan juga kami proses produk-produk kami ini semua adalah produk yang diproduksi oleh santri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cuma getarannya aja. Untuk kerusakan alhamdulillah minta doanya daripada masyayikh semua. Pesantren ini memiliki usaha di bidang perdagangan umum dengan brand Cool and Calm yang merupakan industri kerajinan kulit dan sintesis, di antaranya jaket kulit asli, jaket kulit sintetis, tas, dompet, sarung tangan, topi, ikat pinggang, sandal, dan sepatu kulit. Produk-produk tersebut dipasarkan melalui live TikTok, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan Facebook dengan konsumen hingga ke Malaysia, Singapura, Filipina, dan Jepang. Kegiatan usaha telah berjalan baik dan memiliki omset 2,1 miliar per tahun. Memiliki luas lahan 2.300 meter persegi dengan jumlah santri 185 orang. Berasal dari Desa Sukamerang, Kecamatan Kersamanah, Kabupaten Garut. Inilah Pondok Pesantren Al-Mu'awanah dengan perwakilan peserta Yudi Aziz Setiadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Aziz Setiadi. Saya perwakilan dari Pondok Pesantren Terpadu Al-Mu'awanah. Untuk di bidang usaha sendiri yaitu di bidang perdagangan umum. Untuk produk unggulannya sendiri yaitu jaket kulit, jaket sintetis juga, tas kulit, topi, aksesoris, dan yang lainnya. Untuk kapasitas produksi sendiri yaitu 5.000 pieces per tahun. Untuk omsetnya sendiri yaitu mencapai 2,2 miliar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren ini memiliki usaha di bidang perikanan dengan brand Sangkuriang. Produk yang dihasilkan berupa ikan lele segar dan produk turunan abon lele Sangkuriang, teknik kolam bioflok dan pakan khusus racikan santri, serta menjaga sanitasi kolam, membuat ikan lele yang dihasilkan memiliki cita rasa berbeda dari ikan lele lainnya. Kegiatan usaha telah berjalan baik dan memiliki omset 600 juta per tahun. Memiliki luas lahan 1.300 meter persegi dengan jumlah santri 135 orang. Berasal dari Desa Sukamukti, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut. Inilah Pondok Pesantren Nurul Hikmah dengan perwakilan peserta Wawan Rahmat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Rahmat dari Pondok Pesantren Nurul Hikmah, Kabupaten Garut. Alhamdulillah kami bergerak di bidang usaha peternakan lele. Yang mana alhamdulillah yang kami singkat dengan 4P. Satu yaitu penetasan atau pemijahan, yang kedua pembenihan, dan ketiga pembesaran, dan yang terakhir adalah pengelolaan dari produk lele itu. Kami Pesantren Nurul Hikmah mengembangkan dari tahun 2017, yang mana alhamdulillah dapat omset yaitu per bulannya 80 juta. Dan kami memilih yaitu dengan budidaya ikan lele, karena ikan lele itu adalah sangatlah bergizi dan sangatlah lele sangkuriang itu sangatlah renyah dan tidak ada bau, apalagi kami menyediakan dengan secara bioplok dan kolam organik. Nah, kami alhamdulillah berkat OPOP, saya dan teman-teman juga bisa mengembangkan yaitu produk yang turunannya, yaitu bisa membuat perusahaan abon lele. Insya Allah OPOP juara, Jabar juara, pesantren juara, masyarakat sejahtera, takbir, Allahu Akbar. Semoga yang telah dipersembahkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Jawa Barat, Bapak Gubernur dan juga dari dinas terkait yang telah membuka peluang untuk pesantren, semoga semakin barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Intan surullah ya disurukum. Siapa yang menolong Allah, insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 menit. Ya, Pesantren ini memiliki usaha di bidang peternakan sapi perah dengan brand Berkah Jaya. Produk yang dihasilkan berupa susu sapi segar yang dipasok ke perusahaan-perusahaan susu sapi kemasan terbesar di Indonesia. Selain itu, pesantren ini memiliki hasil produk turunan yaitu es krim mochi, yogurt, susu rasa, bolu susu, dan tahu susu, serta mengolah kotoran sapi menjadi pupuk organik sehingga memiliki nilai ramah lingkungan. Kegiatan usaha telah berjalan baik dan memiliki omset 400 hingga 500 juta per tahun. Memiliki luas lahan 2 hektar dengan jumlah santri 1.245 orang. Berasal dari Desa Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Inilah Pondok Pesantren Binaul Ummah dengan perwakilan peserta Nana Barna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Nana Barna, perwakilan dari Pondok Pesantren Binaul Ummah Kuningan. Pondok Pesantren Binaul Ummah Kuningan salah satu pondok yang berada di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, yang bergerak di 3 garapan yang kami fokuskan. Yang pertama di bidang pendidikan, yang keduanya di bidang kesehatan masyarakat, kemudian yang ketiga di bidang ekonomi dan kerakyatan. Dalam program OPOP ini kami kembangkan di ekonomi dan kerakyatan di bidang peternakan sapi perah. Kenapa peternakan sapi perah? Dikarenakan dari sapi semuanya menjadi cuan, semuanya menjadi uang. Oleh karenanya mulai dari hulu sampai hilir kami selalu optimis dan prospek ke depan daripada peternakan sapi ini selalu menjadi cuan. Kemudian melihat dari potensi dan prospek, kalau kita melihat di nasional, ternyata Indonesia hanya baru bisa mensuplai atau menghasilkan produk susu murni itu baru di angka 43%. Oleh karenanya
kebutuhan pasar sangat tinggi, sedangkan stok atau ketersediaan masih terbatas. Ini menjadi peluang bagi kami, sekalipun pada saat kemarin kita diserang dengan wabah PMK. Kalau bagi kami susu perah menjadi PMKS, yaitu penyakit mulut, kuku, dan susu. Tentunya ini menjadi